Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 16. Maaf, aku sudah menikah. Melihat temannya berusaha membongkar rahasianya di depan Helios, Draka langsung memberi isyarat agar Dr. Rani berhenti. Namun sayangnya, wanita itu mengabaikan isyaratnya hingga pada akhirnya ia bergerak maju dan menarik Dr. Rani. Ia juga membungkam mulut temannya menggunakan telapak tangannya. "Apa yang kau lakukan, Aka?" Kesal Dr. Rani setelah memukul tangan Draka dan menjauhkan tangan pria itu dari mulutnya. "Kalian saling kenal?" tanya Helios menatap dua orang itu bergantian. "Kau kenal Rani?" tanya Draka pada Helios. "Ya," sahut Helios singkat. Draka menoleh ke arah Dr. Rani dan menatapnya tidak percaya. Kenapa dunia begitu sempit? Andai ia tahu Dr. Rani mengenal Helios, maka selama 1 minggu ini ia tidak akan pergi ke supermarket hanya untuk melihat Helios. Ia hanya perlu bertanya pada temannya dan akan langsung bisa bertemu dengan Helios. "Astaga Rani, kenapa kau tidak bilang?" ujar Draka frustasi. "Bilang apa, Heli?" Dr. Rani balik bertanya karena tidak tahu maksud Draka. "Iya, kalau tahu kau mengenalnya, kan aku tidak perlu bersusah payah mencarinya selama 1 minggu ini di sini," balas Draka menggebu. "Kau mencariku? Untuk apa?" tanya Helios sambil mengerutkan keningnya. "Karena kau tidak mau berkenalan denganku, karena kau tidak mau menyebutkan namamu dan pergi begitu saja. Apalagi sikapmu. Astaga, kau bersikap seolah aku ini orang jahat," jelas Draka panjang lebar. Ya, benar. Sikap Helios pada Draka kala itu memang seperti orang yang bertemu dengan penjahat. Padahal, Draka hanya mengajaknya berkenalan saja karena telah berpapasan 2 kali. Apalagi pertemuan mereka itu terbilang tidak biasa. Oh, itu. Maaf, aku hanya berusaha waspada saja," kata Helios menunduk tidak enak. "Ya sudah, tidak perlu dibahas lagi." Dr. Rani menimpali dan ingin mengubah topik lain. "Jadi Heli, dia ini pengacara Draka yang sempat aku ceritakan padamu. Dan kau, Aka, dia ini Helios atau Heli. Beberapa kali dia menjadi pasienku di rumah sakit," lanjut wanita itu memperkenalkan. "Oh, jadi pria tampan ini pengacara handal yang dokter bilang. Aku pikir dia pria hidung belang," kata Helios mengangguk sambil tersenyum. "Apa kau bilang? Pria hidung belang?" terkejut Draka. "Maaf," lirih Helios menyesal. Helios itu wanita polos yang menilai orang dari wajahnya. Ia menilai Zeus pria setia hanya karena pria itu selalu bersikap dingin pada wanita. Sedangkan Draka, ia melihat pria itu sering menggoda wanita seperti apa yang pria itu lakukan padanya. Padahal, Draka bukan tipe pria seperti itu. Ia hanya akan mengejar wanita yang membuatnya tertarik saja. "Jangan salahkan Heli. Salahmu sendiri bersikap seolah kau itu seperti pria hidung belang," timpal Dr. Rani membela Helios. "Aku hanya ingin berkenalan denganmu saja, Heli. Sebelumnya, aku tidak pernah melakukan hal itu pada wanita manapun selain kau," ujar Draka tertunduk lesu dengan bibir yang dimajukan ke depan. "Nah, benar Heli. Aka ini orangnya pemilih. Dia tidak suka wanita yang mengejarnya.
Pria blasteran Rusia ini lebih suka wanita yang tidak tertarik dengannya seperti kau ini, ujar Dr. Rani pada Helios. Ia berusaha membantu Draka menjelaskan agar penilaian buruk Helios pada Draka berubah menjadi lebih baik. Oh, gitu. Helios mengangguk-anggukan kepalanya, bersikap seolah ia paham. Apa? Aku? Imbunya terkejut setelah mendengar ucapan Dr. Rani. Sebelumnya, ia tidak memahami kata terakhir yang Dr. Rani lontarkan. Setelah berusaha mencerna setiap kata, akhirnya ia memahami bahwa yang membuat Draka tertarik adalah dirinya seperti yang Dr. Rani jelaskan. Iya, kau. Memangnya kenapa kalau aku tertarik padamu? Tanya Draka. Maaf, aku sudah menikah. Jadi, buang jauh-jauh ketertarikanmu padaku. Jelas Helios berusaha mematahkan ketertarikan Draka sebelum menjadi rasa suka. Apa? Menikah? Kau sudah menikah? Bagaimana bisa kau sudah menikah? Tanya Draka terbelalak. Pria itu terlihat sangat terkejut mengetahui wanita yang membuatnya tidak bisa tidur sudah menikah. Ia pikir wanita cantik yang terlihat masih seperti anak SMA itu masih sendiri. Tapi ternyata belum apa-apa, hatinya sudah dipatahkan begitu saja. Ayolah Aka, kau tidak perlu terkejut begitu. Wanita secantik Heli pasti sudah menikah karena suaminya tidak ingin didahului pria lain. Jadi, dia menikahi Heli meski usia Heli yang masih sangat muda. Timpal Dr. Rani berusaha memecah suasana yang tidak nyaman. Memangnya usia Heli berapa? Tanya Draka penasaran. Usianya baru 20 tahun. Tidak sepertimu yang sudah mau kepala 3. Balas Dr. Rani mengejek. Hei, kau juga sama Rani. Usiamu denganku sama hampir kepala 3. Jadi, kalau kau mengejekku, itu artinya kau mengejek dirimu sendiri. Ujar Draka menggebu. Di sana, Helios hanya diam memperhatikan. Wanita itu terlihat seperti penonton yang sama sekali tidak bisa bergabung atau sekedar menyela. Maaf Dr. Rani, aku mau lanjut belanja dulu. Pamit Helios. Oh, oke. Nanti kita ketemu di depan ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Balas Dr. Rani. Iya, Dok. Helios mendorong trolinya menjauh. Kini tersisa Dr. Rani dan Draka di sana. Pria itu terus menatap punggung Helios tanpa berkedip. Tatapan matanya sendu dan dipenuhi kekecewaan. Padahal sejak pertama kali bertemu, ia sudah merasa cocok dan berencana untuk serius. Namun sayangnya, Helios sudah memiliki laki-laki lain. Woi, biasa saja kali, sentak Dr. Rani. 12 tahun mengenal Draka, hari ini adalah pertama kalinya bagi Dr. Rani untuk temannya menatap seorang wanita dengan tatapan yang begitu dalam. Tercetak jelas bahwa Draka sangat menyukai Helios meski baru mengenalnya beberapa hari. Apa kau benar-benar menyukai Heli? Tanya Dr. Rani penasaran. Ya, sepertinya begitu. Sayangnya dia sudah menikah. Balas Draka sambil mendesah pelan. Kalau dia bercerai, apa kau masih akan tetap menyukainya dan mengejarnya? Tanya Dr. Rani ingin tahu. Sepertinya juga begitu. Jantung ini seolah tidak setuju jika pikiranku berkata tidak. Sahut Draka dengan tangan yang menyentuh dadanya dan manik mata yang terus menatap Helios. Baiklah, kau ingat tidak? Kalau belum lama ini aku pernah bercerita tentang wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
Tanya Dokter Rani mengingatkan. Draka langsung menoleh mendengar ucapan Dokter Rani. Pikirannya langsung menebak bahwa wanita itu adalah Helios. Wanita yang belum lama ini Dokter Rani pintai pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan. Ya, wanita itu adalah Heli. Aku juga sudah menceritakan segala tentangnya padamu. Jadi, apa kau masih menyukainya meski Heli memiliki komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya? Dokter Rani ingin tahu bagaimana respon Draka setelah mengetahui segalanya tentang Helios. Apa kau memiliki nomor telepon Heli? Tanya Draka seolah memberi jawaban bahwa ia masih ingin maju untuk mempertahankan perasaannya yang baru tumbuh tunas. Sayangnya tidak, tapi aku akan memintanya setelah ini, sahut Dokter Rani tersenyum. Sebagai jawaban, Draka mengangguk dan melangkah membuntuti Helios. Pria itu memperhatikan Helios dari jauh. Entah mengapa perasaannya yang baru tumbuh itu langsung meningkat pesat. Seolah perasaannya seperti biji kacang yang bisa tumbuh besar hanya dalam waktu semalam. Biji kacang yang ada di dongeng yang biasa dibacakan untuk anak-anak. Tidak lama kemudian, Helios, Draka, dan Dokter Rani ke kasir, menyelesaikan pembayaran dan mereka mulai berkumpul kembali di depan. Maaf Dokter Rani, aku sudah terlalu lama di luar dan aku takut suamiku marah. Jadi lain kali saja kita mengobrolnya, ujar Helios merasa bersalah. Oke, tidak masalah. Tapi berikan nomor teleponmu karena kau tidak kunjung menghubungiku, balas Dokter Rani. Sudah lebih dari 2 minggu ketika menyerahkan kartu nama dan selama itu pula Helios tidak menghubunginya. Padahal sudah menunggu, tetapi wanita itu tak menghubunginya. Maaf dok, aku lupa. Sepertinya kartu nama dokter tertinggal di saku baju rumah sakit. Helios meminta maaf sambil mengeluarkan ponsel jadulnya dari tas. Nomor telepon dokter berapa biar saya catat? 08. Dokter Rani menyebutkan satu persatu angka nomor teleponnya. Setelah mencatat, Helios langsung menekan tombol hijau dan berkata, "Itu nomor teleponku. Tolong disimpan ya, Dok. Kalau begitu, aku pulang dulu." "Ya, hati-hati di jalan," balas Dokter Rani. Helios lekas pergi tanpa menghiraukan Draka yang sejak tadi tersenyum padanya. Meski pria itu sangat tampan, ia tetap tidak boleh berpaling karena ada Zeus di rumah. Seandainya ia belum menikah, mungkin ia akan langsung jatuh hati pada ketampanan wajah blasteran Rusia itu. Tentu saja karena Helios wanita normal yang menyukai pria tampan seperti wanita pada umumnya. "Mana nomor Heli? Aku sesekali akan menghubunginya," kata Draka sudah tidak sabar ingin menyimpan nomor Helios di ponselnya. Sebentar. Dokter Rani menyimpan nomor telepon Helios dan menyalinnya ke dalam pesan. Lalu ia langsung mengirimkannya pada Draka. "Oke, terima kasih. Sekarang aku mau pulang. Banyak pekerjaan yang harus segera diurus," pamit Draka. Pria itu langsung pergi begitu saja tanpa menunggu balasan apapun dari Dokter Rani. Sementara di rumah, "Heli, ponselmu berdering," teriak Zeus. Pulang dari supermarket, Helios langsung merapikan belanjaan ke tempatnya. Kemudian wanita itu pergi ke kamar tanpa membawa tasnya dan ketika Zeus pergi mengambil minum, terdengar suara nada dering. "Heli, ponselmu berdering," teriak Zeus lagi. Namun sayangnya Helios tidak menjawab dan tidak juga turun. "Apa aku angkat saja?"
Pikir Zeus, takut telepon itu telepon penting. Akhirnya, ia meraih ponsel Helios di dalam tas. Astaga, ponsel macam apa nih? Bagaimana bisa di zaman modern seperti ini masih ada orang yang memakai ponsel jadul seperti ini? Lirih Zeus heran. Ketika Zeus sedang fokus memperhatikan ponsel lipat jadul itu, Helios langsung merebut dari tangannya. Sontak, pria itu langsung terkejut, apalagi melihat reaksi Helios saat ini. "Maaf tuan, saya mau angkat telepon," kata wanita itu dengan ekspresi dan tatapan mencurigakan. Berkali-kali Zeus memanggil dan tidak mendapat jawaban apapun. Giliran ia hendak menjawab telepon, Helios justru langsung merebutnya begitu saja. "Kau mau kemana? Angkat di sini saja," tanya Zeus curiga. "Tidak tuan, saya angkat telepon di sana saja," tolak Helios. Ia takut dokter Rani yang menghubunginya dan Zeus menjadi curiga tentang pertanyaan yang dokter itu lontarkan kala itu di rumah sakit. "Aku bilang angkat di sini, di depanku," ujar Zeus dingin. Baik, balas Helios tergagap. Akhirnya, Helios menggerakkan ibu jarinya dan membuka ponsel lipatnya. Belum sempat ditempelkan di telinga, Zeus sudah berkata, "Loudspeaker." Mau tidak mau, Helios menurutinya. "Halo Heli, ini aku, Aka. Apa kau sudah sampai di rumah?" Suara Draka terdengar sangat jelas di tengah Helios dan mungkin Zeus juga. Mendengar suara Draka, sontak Helios mengangkat pandangan menatap suaminya. Dari cara bicara pengacara itu, terdengar bahwa Helios telah pergi bertemu dengannya beberapa saat yang lalu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.